Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan salah satu usul atau usul as-salasah di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang anwa'ul ibadah, yaitu macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis sebagian dari contoh-contoh ibadah beserta dalilnya, dan itu merupakan pembahasan pertama atau akhir pembahasan dari al-aslu al-awwal, yaitu dasar yang pertama. Yang mana dasar yang pertama yaitu dari 3 usul ini, yaitu pembahasan kita 3 dasar, 3 landasan. Landasan pertama yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, bahwasanya seorang hamba mengenal Allah SWT, mengenal Rabbnya. Dan sudah kita jelaskan makna tersebut, kemudian ditutup dengan pembahasan al-ibadah dan macam-macam dari ibadah. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita masuk pada al-aslu ats-tsani, yaitu landasan atau dasar yang kedua yang mesti kita ketahui. Seorang hamba mestinya mengetahui dasar yang kedua ini, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu yang kedua, seorang hamba hendaknya mengenal Islam dengan dalil. Kalau yang pertama mengenal Allah SWT, maka dasar yang kedua adalah mengenal Islam, ma'rifatud din. Kita mengenal agama kita, mengenal Islam itu. Tetapi tidak hanya mengenal Islam itu dengan sekedar namanya saja. Ketika ditanya, apa agama Anda? Islam. Kita diberitahu bahwasanya agama kita Islam, atau kita memberitahu orang lain bahwasanya agama kita adalah Islam. Tentunya tidak cukup dengan kita mengetahui nama Islam saja. Kemudian ketika ditanya apa itu Islam, maka kita harus mengetahui. Sebagaimana dasar yang pertama, yang paling urgen adalah ketika ditanya
siapa Rabb Anda, maka kita mengatakan Allah. Tapi kita harus mengetahui siapa Allah. Maka Allah SWT Rabb yang menciptakan kita, yang beri rezeki dan seterusnya. Maka mengenal Allah SWT dasar yang paling penting, diikuti dengan dasar yang kedua, mengenal Islam. Yang Islam itu adalah agama yang kita anut, yang kita amalkan. Maka kita harus mengenal Islam itu dengan benar. Maka di sini dikatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita mengenal Islam itu dengan dalil. Ya, al adillah jamak dari dalil, yaitu dalil-dalil. Tidak kita mengenal Islam itu hanya sekedar nama, atau kita mengenal Islam itu hanya dari turun temurun, tradisi dan sebagainya. Tidak. Tapi kita benar-benar mengenal Islam itu dengan dalil, sehingga keislaman kita tersebut itu dibangun atas dalil yang benar. Itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa itu Islam? Maka beliau mengatakan, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu yang dikatakan Islam, ya. Ini beliau memberikan definisi secara istilah. Sebelumnya kita perlu menyebutkan definisi Islam secara bahasa. Apa arti Islam secara bahasa? Atau disebut secara etimologi, secara bahasa. Al-Islam dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyelamatkan. Aslama bisa diartikan menyelamatkan, bisa juga diartikan menyerahkan diri. Sebagaimana perkataan ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Bilqis, di mana Allah SWT mengatakan aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya menyerahkan diri kepada Allah bersama Sulaiman, Rabb sekalian alam. Begitu juga Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Luqman, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Dan siapa saja yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka kata aslama yuslimu artinya adalah menyerahkan diri, tunduk, ya, patuh. Ini secara bahasa, ya. Secara istilah, yang ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang dikatakan dengan Islam itu adalah bagaimana kita istislam. Ya, istislam artinya menyerahkan diri, pasrah. Ya. Menyerahkan diri kita lillah kepada Allah SWT bitauhid, dengan tauhid. Kita menyerahkan diri kepada Allah SWT, kita tunduk dan patuh kepada Allah SWT dengan melaksanakan tauhid. Wal inqiyad lahu bitta'ah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan menjauhkan diri atau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Maka di sini bisa kita lihat ada 3 poin yang perlu kita pahami di sini, di mana 3 poin ini berkaitan dengan makna Islam itu sendiri. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Yang dikatakan dengan Islam itu bagaimana seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan tauhid. Bagaimana dia tunduk dan patuh dengan tauhid. Artinya seorang itu dikatakan muslim kalau dia bertauhid kepada Allah SWT. Apa yang dikatakan dengan tauhid? Yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah. Itu mengesahkan Allah SWT dengan dalam hal peribadatan. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwasanya Allah SWT yang menciptakan kita, Allah SWT yang memberi rezeki. Maka konsekuensinya adalah kita menyembah Allah SWT, mengesahkan Allah SWT dalam hal ibadah kepadanya. Tidak boleh kita memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Maka ini seorang yang muslim, dia bertauhid kepada Allah SWT. Kemudian seorang muslim itu
dia benar-benar menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan segala penuh ketundukan, merendahkan diri kepada Allah, menerima. Itu yang dikatakan dengan seorang muslim, al-istislam. Ini mana al-istislam? Di mana para ulama menjelaskan al-istislam itu ada dua macam ya. Al-istislamu al-qadari, artinya al-istislam secara takdir yang meliputi seluruh makhluk. Artinya seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, langit dan bumi, malaikat, seluruhnya itu pasti melakukan istislam. Artinya mereka dalam hal ini muslim dari sisi qadari. Dari sisi qadari artinya dari sisi takdir, dari sisi hukum kauni, sunnatullah. Kenapa? Karena seluruh manusia, seluruh makhluk tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah. Kita bisa lihat langit dan bumi mengikuti aturan Allah. Kalau Allah mengatakan turunkan hujan, maka hujan. Kalau Allah mengatakan kepada bumi guncangkan dunia dengan gempa, terjadi gempa. Matahari ketika Allah perintahkan terbit, terbit. Ketika Allah perintahkan tenggelam, tenggelam. Bulan juga begitu, ketika disuruh muncul, muncul, dan seterusnya. Begitu juga langit dan begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya. Maka seluruh makhluk ini pasti dia muslim dalam artian tunduk dan patuh secara kauni, secara takdir, secara aturan Allah. Karena tidak ada yang keluar dari aturan Allah. Karena Allah SWT sang pencipta. Artinya yang sang pencipta yang mengatur semua. Setelah Allah ciptakan, kemudian Allah atur. Dan tidak ada satupun dari makhluk ini yang keluar dari aturan Allah. Maka ini namanya Islamu qadari, Islamul kauni atau istislamul kauni. Islam secara kauni, secara sunnatullah. Sunnatullah, aturan Allah. Di mana seluruh makhluk pasti ya muslim dalam hal ini ya. Allah SWT berfirman misalnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-83. Wallahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan baginya aslamas, seluruh penduduk langit dan bumi aslam, muslim kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah SWT, baik secara tau'an, secara mengikuti dengan penuh sukarela, atau karhan, atau secara terpaksa. Iblis misalnya itu tidak tunduk kepada Allah SWT secara syar'i, tapi dia tunduk kepada Allah SWT secara kauni. Iblis yang dia membangkang kepada Allah SWT, tapi dia tetap harus apa? Mengikuti aturan Allah. Karena Allah yang mengatur iblis ini berapa umurnya. Maka tidak ada satupun sampai iblis pun yang dia menentang Allah, dia mesti ikut aturan Allah. Maka dari sisi ini dia dikatakan muslim dalam artian menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah. Itu maksudnya. Ini yang dinamakan dengan Islam kauni. Ya. Allah SWT mengatakan tadi walahu aslama man fis samawati wal ard. Maka bagi Allah dan untuk Allah seluruh penduduk langit dan bumi aslam, menyerahkan diri kepada Allah, tau'an, baik sukarela, hamba-hamba Allah yang ikhlas sukarela, atau karha. Karha artinya terpaksa. Siapa yang terpaksa? Iblis. Mau tak mau dia terpaksa mengikuti aturan Allah. Karena dia tidak mungkin keluar dari aturan Allah. Ketika Allah SWT mengusir dia dari surga, walaupun dia pengennya di situ, dia harus keluar. Ikut aturan, enggak mungkin tidak ikut. Maka ini kita lihat seluruh makhluk, kata Allah dalam ayat ini, seluruh penduduk langit dan bumi mesti mengikut aturan Allah SWT, baik secara tau'an, ya tau'an yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas, atau karhan, yaitu orang-orang yang iblis dan para pengikutnya, ya secara terpaksa harus mengikuti aturan Allah. Orang-orang kafir misalnya, mereka ingin hidup selamanya di dunia, tapi nggak mungkin. Harus ada kematian, Allah yang ngatur. Jadi mau tak mau mereka juga harus ikut aturan Allah SWT. Ini yang dimaksud ya. Ini Islam secara kauni namanya. Wa ilaihi yurja'un, dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah.
Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Baik yang terpaksa tadi dia tunduknya, ataupun yang tidak terpaksa akan semuanya kembali kepada Allah SWT. Orang muslim akan kembali kepada Allah. Orang kafir juga akan dikembalikan kepada Allah. Untuk di Allah hisab mereka. Maka ini makna Islam secara kauni. Dan Islam secara kauni ini tentunya tidak diberikan pahala atasnya. Karena dalam hal ini ya seluruh makhluk mesti ikuti aturan Allah SWT. Tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi di sini tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Mereka mesti ikut. Yang kedua, Islam asy-syar'i atau istislam asy-syar'i, yaitu menyerahkan diri kepada Allah secara syariat, mengikuti syariat Allah, mengikuti aturan Allah SWT, yang di situ Allah berikan pilihan kepada makhluk untuk mengikuti atau tidak. Yang mana dalam hal inilah diberikan pahala dan ganjaran. Bagi siapa yang mengikuti istislam secara syar'i, mengikuti aturan Allah secara syariat, maka diberikan pahala, diberikan sorga. Bagi siapa yang tidak mau ikut, maka Allah ancam dengan neraka. Maka ini yang disebut dengan istislam asy-syar'i. Dan yang kita maksud dalam hal ini, pembahasan kita adalah yang kedua ini, yaitu istislam asy-syar'i. Bukan istislam al-kauni, bukan itu yang dimaksud. Karena itu sudah jelas, ya, seluruh makhluk mesti ikut aturan Allah. Tapi istislamu syar'i, tidak semua makhluk mengikuti aturan Allah. Iblis ketika Allah perintahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini perintah Allah secara syar'i. Ketika Allah perintahkan, kami perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk dalamnya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, seluruh mereka sujud kecuali iblis. Maka ini perintah Allah secara kauni, secara syar'i. Seluruh malaikat mengikuti. Tapi iblis tidak mau. Maka Allah SWT kemudian mengatakan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan malah sombong. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir, kata Allah SWT, iblis. Maka di sini istislam yang kita maksud dalam makna Islam ini adalah istislam asy-syar'i, yaitu menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan penuh totalitas, ya, dengan sepenuhnya totalitas kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan tauhid tadi, mengesahkan Allah SWT dalam peribadatan. Kemudian poin yang kedua, wal inqiyad lahu bitta'ah. Tauhid harus berbuah dengan amal. Yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah SWT. Ini yang tidak dilakukan oleh iblis. Kalau kita tanya, iblis tahu nggak bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah? Tahu. Kalau kita tanya iblis, siapa yang menciptakan anda wahai iblis? Tahu dia. Bahkan Allah sebutkan sendiri dalam awal surah Al-A'raf, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku, ya Allah, dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam itu dari tanah. Iblis tahu siapa yang menciptakan dia? Allah SWT. Tapi ketika diperintahkan untuk sujud, tidak. Nah, ini namanya inqiyad, yaitu melaksanakan perintah. Itu yang tidak dilakukan oleh iblis. Di sini perbedaan. Ya, maka di sini istislam itu menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar. Kemudian apa? Harus dibarengi dengan apa? Al-inqiyad lahu bitta'ah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah SWT dengan penuh ketaatan. Kita melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan kepada Allah, tidak karena terpaksa. Dan ini Islam yang sebenarnya. Berbeda dengan Islamnya orang-orang munafik yang mereka juga melaksanakan perintah tetapi karena terpaksa. Ini berbeda. Wal inqiyad lahu bitta'ah artinya melaksanakan perintah dengan penuh ketaatan. Bagaimana orang kalau melaksanakan perintah? Dengan penuh ketaatan, taat dia, diterimanya. Ketika diperintahkan maka dia jawab siap, laksanakan. Itu namanya dengan penuh ketaatan, taat. Ini orang muslim seperti itu ketika diperintahkan. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak sewajarnya bagi seorang muslim mukmin
mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan satu perkara, masih dia cari pilihan yang lain. Kenapa tidak ini aja? Ketika Allah perintahkan A, mestinya kita mengatakan apa? Siap laksanakan A. Tidak mengatakan kenapa enggak B saja, kenapa enggak C saja. Itu bukan muslim. Maka ini makna inqiyad lahu bitta'ah. Maka Islam itu, orang muslim bagaimana? Bagaimana dia menerima perintah Allah SWT dengan penuh ketaatan. Siap melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati. Sekali lagi kita katakan berbeda dengan orang munafik. Orang munafik dia beda. Dia laksanakan juga itu perintah. Makanya kita lihat orang munafik di zaman Nabi dan seterusnya, setelah di zaman Rasul, bagaimana mereka juga sholat, datang ke masjid. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah SWT, datang ke masjid. Bahkan mereka ikut berjihad. Orang munafik ikut jihad enggak? Ikut mereka. Tapi terpaksa. Allah katakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka ingin berdiri untuk salat, maka mereka malas-malasan berdirinya. Malas-malasan. Ini salah satu ciri munafik, kalau dia salat malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka riya. Segala amal ibadah aktivitasnya diperlihatkan kepada orang lain supaya dipuji atau ada tujuan duniawi lainnya. Ini orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini cara orang munafik. Sedangkan seorang muslim bagaimana? Dia melaksanakan perintah dengan sepenuh hati. Tidak ada di dalam dirinya tendensi duniawi. Apa yang diperintahkan segera dilakukan. Makanya Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera dalam menuju ampunan Allah SWT. Maka orang-orang munafik bersegera dia. Orang-orang muslim bersegera. Allah kata innahum kanu yasari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka yusari'una fil khairat. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, ini ciri orang muslim. Yusari'una fil khairat, artinya bersegera, berlomba-lomba. Yusari, kalau kita perhatikan kata itu, yusari itu artinya berlomba-lomba. Kalau yusri dia cepat, tapi kalau ini berlomba berarti apa? Orang-orang muslim dia bersegera, bercepat ya. Dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini sifat orang muslim. Bagaimana melaksanakan ibadah tersebut? Inqiyad lahu bitta'ah. Melaksanakan ibadah itu dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT. Makanya kalau seorang ketika dia melaksanakan ibadah dengan penuh ketaatan, dia tahu bahwasanya ini perintah Allah, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tentang puasa, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman? Karena iman. Karena ketaatan. Kenapa Anda berpuasa? Karena iman kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Ini bedanya orang munafik. Dia ihtisabnya bukan dengan Allah, tapi ihtisabnya mengharap pujian dari manusia, mengharap balasan dunia. Maka seorang muslim, ya dikatakan muslim tadi apa? Setelah dia istislam, menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh tauhid, dengan akidah yang benar, kemudian al-inqiyad lahu ta'ah. Kemudian dia melaksanakan perintah Allah itu dengan sepenuh hati, dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT. Ini poin yang kedua. Yang ketiga tadi katakan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri atau menjauhi kesyirikan. Kenapa menjauhi diri dari kesyirikan? Karena ini lawan dari poin yang pertama. Poin yang pertama tadi apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Berarti perlu ditutup dengan yang ketiga apa? Menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa ahlihi, dan orang-orang yang melakukannya. Allah SWT berfirman di akhir surah Al-Hasyr, Allah SWT mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum.
kamu tidak akan mendapati orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka yuwaduna man hadallah, yaitu mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang apa? Yuwaduna man hadallah, yaitu orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah SWT. Walaupun orang yang durhaka tersebut adalah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, dan keluarga mereka. Maka di sini makna dari al-bara'ah, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, karena itu lawan dari yang pertama tadi, dan juga orang-orang yang melakukannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qala liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Allah SWT mengatakan, sungguh di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka itu ada uswah hasanah, contoh yang harus diikuti, contoh yang baik. Allah SWT katakan, sungguh di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, pengikut beliau, itu ada uswah hasanah, contoh yang baik. Berarti contoh yang baik apa? Untuk diikuti, untuk diteladani. Apa yang harus diteladani dari mereka? Ingat kata Allah SWT, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari terhadap apa yang kalian sembah. Jadi apa perkataan Nabi Ibrahim dan pengikutnya kepada kaumnya? Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Maka sudah jelas di antara kita apa? Al-adawah wal baghdha, ya, permusuhan dan kebencian. Sudah jelas di antara kita. Permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang Esa. Itu perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Maka di sini jelas, ya, antara seorang muslim dengan orang kafir ada pembatasnya, yaitu masalah akidah. Bagaimana seorang muslim berlepas diri dari segala macam bentuk perbuatan syirik, kesyirikan, kekufuran, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang disebutkan. Dan Allah SWT menyebutkan di sini, sungguh di dalam diri Nabi Ibrahim dan pengikutnya ada contoh yang mesti kita tiru, yang mesti kita teladani. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari Anda, katanya, dari Anda dan apa yang Anda sembah. Apa yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim, yaitu mereka menyembah patung dan sebagainya. Maka itu mereka berlepas diri darinya. Maka al-Islam tidak mungkin sempurna kecuali seorang berlepas diri dari pembatalnya. Apa pembatal keislaman? Yaitu kesyirikan. Maka tidak cukup seseorang itu hanya mengenal kebaikan, tapi juga harus mengetahui keburukan agar dia tidak jatuh kepada keburukan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan, araftu syarra la li syarrihi lakin li tawaqihi. Faman lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa' fihi. Artinya, saya mengetahui keburukan bukan saya ingin jatuh ke dalamnya, tapi justru untuk menjaga diri darinya. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan khawatir jatuh ke dalamnya. Kita harus tahu yang buruk. Tidak cukup saya tahu yang kebaikan saja, tidak. Kita harus tahu kebaikan, kemudian tahu lawan dari kebaikan ini apa, keburukan itu. Harus tahu, dan sempurnalah itu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya tidak sempurna Islamnya seorang ini kalau seandainya dia tidak mengenal kesyirikan. Dan dikhawatirkan, kata Umar, kalau seandainya akan tumbuh, ya, lahir dan tumbuh di dalam Islam ini generasi-generasi yang hanya mereka mengenal tauhid saja tapi tidak mengenal kesyirikan. Tidak sempurna. Jadi harus tahu untuk apa? Agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Makanya Huzaifah
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tentang keburukan. Bahwasanya para sahabat itu bertanya tentang kebaikan, tetapi aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Untuk apa? Supaya aku tidak jatuh ke dalamnya. Maka ini bisa kita lihat makna dari Islam itu sendiri, bahwasanya al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid, bahwasanya seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan akidah yang benar, kemudian dia menerima konsekuensi dari Islam tersebut dengan penuh ketaatan. Kemudian apa? Dia harus menjauhkan diri dari kesyirikan, pembatal-pembatal keislaman itu harus dijauhkan diri darinya, dan juga termasuk orang yang melakukannya. Kenapa menjauhkan diri dari pembatal keislaman atau kesyirikan? Supaya tidak jatuh ke dalamnya. Dan juga menjauhkan diri dari orang yang melakukannya. Kenapa? Supaya kita tidak ikut juga. Karena biasanya seseorang itu, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Sungguhnya orang itu bersama temannya, maka lihatlah agama temannya. Kenapa kita harus berlepas diri? Tidak hanya dari kesyirikan, tetapi juga orang yang melakukan kesyirikan, supaya kita tidak terpengaruh. Karena biasanya seorang kalau dia berteman dengan seseorang, maka pertemanan itu akan memberikan pengaruh. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? As-sahib sahib, artinya teman itu adalah orang yang akan menarik Anda. Sahib sahib, artinya dia akan menarik. Kalau teman Anda baik, berarti dia akan menarik Anda kepada kebaikan. Tapi kalau teman Anda tidak baik, maka dia akan membawa Anda kepada keburukan yang dia lakukan. Oleh karena itu, berlepas diri. Makanya Allah SWT tadi mengatakan dalam akhir surah Al-Hasyr, Anda tidak akan menapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka saling berkasih sayang dengan apa? Orang-orang yang menentang Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berteman akrab dengan orang yang orang yang menentang Allah SWT dan Rasulnya, nggak mungkin. Ya bagaimana konsekuensi ya kalau kita itu berteman, kalau kita orang beriman, mestinya temannya orang beriman juga. Secara sederhana saja mungkin ya, ini secara sederhana. Kalau kita misalnya suka berteman dengan orang yang suka minum kopi, kita akan ikut minum kopi walaupun tadinya kita nggak suka. Itu biasanya seperti itu. Jadi pertemanan itu akan membawa. Kalau kita biasa kumpul dengan orang-orang yang suka ghibah misalnya, kita akan ikut lama-lama. Begitu. Kalau kita berteman dengan orang yang biasa melakukan sesajen, kesyirikan, datang ke kuburan, minta kepada kuburan, kita akan lama-lama ikut. Maka artinya itulah. Untuk tidak kita berteman dengannya atau berlepas diri darinya. Maka ini Islam yang harus kita pahami dengan baik. Dan bukan berarti berlepas diri itu tidak mendakwahi, tidak. Sebagaimana kita mengetahui bahasanya Nabi Ibrahim ini Nabi Ibrahim yang berbicara tadi yang Allah sebutkan. Aku, kata Nabi Ibrahim, atau kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Tapi apakah Nabi Ibrahim berhenti dari mendakwahi kaumnya? Tidak. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Bukan berarti orang muslim itu dia eksklusif, bukan. Dalam hal pertemanan kita harus tahu pengaruh teman itu. Tapi kalau kita mendakwahi, siapa saja didakwahi. Seperti tadi kita sebutkan, ini jelas yang perlu kita pahami di sini. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari para berhala dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti dari mendakwahi kaumnya. Terus beliau sampai beliau akhirnya dilemparkan ke dalam api dan seterusnya. Tidak pernah berhenti. Begitu juga seorang muslim. Dia tidak berteman dekat dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan sebagainya, kekufuran, kedurhakaan kepada Allah, maksiat. Tetapi bukan berarti di sisi yang lain dia biarkan atau tidak mendakwahi, tetap ya, didakwahi. Maka ini sikap yang perlu dipahami dengan baik ya, secara proporsional, artinya ditempatkan pada tempatnya, sehingga kita tidak salah kaprah ya. Tidak dikatakan dengan dalih pertemanan sampai kita ikut, tidak seperti itu ya. Atau dengan dalih dakwah kita ikut, tidak. Jadi hal ini harus didudukkan pada tempatnya ya. Ketika kita menjadikan seorang sebagai teman, apalagi teman dekat, maka tentunya teman dekat kita adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT.
Karena teman itu akan mempengaruhi. Tapi dalam sisi dakwah tidak. Kalau kita mengajak orang, semua orang diajak. Tidak kita pilih-pilih, dan justru memang kita mengajak orang-orang yang belum muslim. Ya, belum mengenal Al-Quran, belum mengenal sunnah, kita ajak supaya mereka mengenal Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka ini makna dari Islam. Kemudian beliau menyebutkan wa huwa thalathu maratib, dan Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu al-islamu wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Islam itu punya 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling dasar, paling bawah adalah al-Islam, yaitu maknanya sudah barusan kita sebutkan. Yang kedua al-iman, dan nanti akan disebutkan maknanya. Dan juga yang ketiga al-ihsan, dan juga nanti akan dijelaskan. Jadi ada al-Islam, ini dasar, pondasi paling dasar ya, paling rendah, paling di bawah, dan ini paling mendasar. Yang kedua al-iman, ini tingkatan yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Kemudian al-ihsan, ini tingkatan paling tinggi lagi. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu hadis Jibril, di mana Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan bentuk manusia, ya, berambut hitam, berbaju putih, kemudian bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir hadis setelah orang itu pergi, atadruna manis sa'il, apakah kalian tahu siapa tadi yang bertanya, yang datang kepada Nabi nanya tentang Islam, kemudian Nabi jawab dengan rukun Islam. Nabi ditanya tentang iman, kemudian dijawab rukun iman. Kemudian ditanya tentang ihsan, juga Nabi jawab tentang rukun dari ihsan. Kemudian orang itu pergi. Kemudian Nabi di akhir hadis mengatakan apa? Atadruna manis sa'il, apakah kalian tahu siapa itu yang bertanya? Maka Umar mengatakan, ya, Allah wa rasuluhu a'lam, yaitu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dzalika Jibril, atau atakum yu'allimukum dinakum. Itu hadza Jibril atau dzalika Jibril, itu adalah Jibril yang datang mengajarkan urusan agama Anda. Maka urusan agama kita ada 3 tadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Allah SWT mengatakan misalnya dalam surah Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian mengatakan kami sudah beriman ini. Apa kata Allah SWT? Belum Anda beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan kami sudah muslim, ya sudah muslim. Berarti apa? Ada perbedaan antara muslim dengan Islam, Islam dengan iman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman dalam diri kalian. Maka menunjukkan apa? Iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Maka Islam adalah tangga pertama atau pintu pertama dari agama ini, Islam, dan itu adalah dasar, pondasi. Kemudian setelahnya adalah iman. Kemudian dikatakan bahwasanya setiap dari yang 3 ini ada rukunnya. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. 3 hal ini punya rukun, ada rukunnya. Fa arkanul Islam khamsatun, dan ini yang kita bahas insyaallah ya. Fa arkanul Islam khamsatun katanya. Rukun Islam ada 5 dan semua kita sudah tahu, sudah hafal. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa shaumu Ramadan wa hajju baitillahil haram. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini pondasi rukun Islam, ya, pondasi dari rukun Islam. Di mana dalilnya? Ya, di sini sebutkan. Dalil ya, tentang syahadat ini
Yaitu firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'im. La ilaha bersaksi. Allah yang bersaksi. Coba kita lihat di sini. Allah SWT bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah SWT. Wal malaikat, dan juga malaikat ikut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan ahli ilmu juga bersaksi atas hal tersebut. Qa'iman bil qist, yaitu persaksian yang didasari dengan keadilan. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT yang maha mulia dan yang maha bijaksana. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yang dikatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Yaitu la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah, yaitu menafikan segala macam yang disembah selain Allah. Wa illallah muthbitan lil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarikalahu fi mulkihi. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini, la ilaha, itu terdiri dari dua kata sebenarnya. Yaitu atau dua kalimat. Kalimat pertama la ilaha artinya tidak ada sembahan, menafikan seluruh sembahan. Bahwasanya sembahan-sembahan yang ada itu semuanya apa? Dinafikan. Kenapa dinafikan? Padahal kan ada orang yang menyembah selain Allah. Maka dinafikan dari sisi apa? Dari sisi berhak atau tidak untuk disembah. Karena yang disembah, kalau kita lihat, banyak sembahan selain Allah SWT. Tapi pertanyaannya adalah mereka berhak disembah atau tidak? Sama semua kalau mengatakan, mengaku misalnya, saya yang paling kuat misalnya. Semua orang mengatakan itu. Tapi siapa yang benar-benar kuat misalnya? Begitu juga sembahan yang disembah banyak selain Allah. Ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah jin, malaikat, menyembah nabi dan rasul dan sebagainya, menyembah patung. Banyak yang disembah. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang mereka disembah ini, yang disembah selain Allah ini berhak untuk disembah atau tidak? Itulah yang dikatakan tadi la ilaha illallah. Dinafikan selain seluruh penyembahan. Kemudian illallah menetapkan sembahan yang benar itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena yang mesti disembah itu mestinya yang berhak untuk disembah. Siapa yang berhak untuk disembah? Yang benar-benar yang menciptakan, yang benar-benar yang memberikan rezeki, yang maha segalanya, yang maha kuat, yang maha mencipta, yang maha memberikan manfaat mudarat semuanya. Sekarang kita mau tanya, atau kita mau lihat makhluk yang disembah selain Allah, apakah mereka mampu menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka menciptakan? Justru mereka diciptakan. Matahari, bulan dan bintang, apakah mereka menciptakan? Justru mereka diciptakan. Jin, malaikat, apakah mereka menciptakan? Tidak, mereka diciptakan. Berarti tidak berhak untuk disembah. Makanya dalam ayat ini Allah SWT tadi bersaksi, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Allah SWT bersaksi. Siapa yang bersaksi ini? Allah SWT. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian juga para malaikat. Malaikat bersaksi bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah saja. Wa ulul ilmi, dan juga para ahli ilmu. Para ahli ilmu di sini maksudnya siapa? Masuk di dalamnya adalah para nabi dan rasul dan para ulama setelah mereka. Karena orang yang paling kenal Allah adalah para nabi dan rasul. Orang-orang yang paling punya ilmu adalah para nabi dan rasul, kemudian para ulama setelah mereka. Maka mereka bersaksi semuanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah SWT yang maha kuat, yang maha perkasa. Maka persaksian ini, syahadat itu, di antara tafsirnya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam
ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'im mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Maka Allah SWT mengatakan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Apa kata beliau ya kepada bapaknya? Wa qaumihi, dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Yaitu sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Siapa yang menciptakanku? Allah SWT. Fa innahu sayahdin. Maka sungguhnya Allah SWT akan berikan kepada saya petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Kemudian Allah SWT menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat yang baqiyah, yang tetap, yang diwarisi fi aqibihi, sampai setelah Nabi Ibrahim, yaitu kepada keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah SWT. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengingatkan kita, ingat perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian sembah ya. Kecuali, dan apa yang kalian sembah, apa yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim ya, para patung dan sebagainya, berhala ya, kecuali yang menciptakanku. Dan kalimat ini apa? Kalimat yang aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, itu diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada seluruh generasinya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan ila aqibihi, fi aqibihi, yaitu sampai kepada keturunannya. Maka ini diwariskan kepada seluruh para nabi dan rasul, bahwasanya konsekuensi syahadat adalah berlepas diri dari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT. Rasulullah SAW juga dalam surah Ali Imran, Allah SWT mengatakan, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu sawa'am bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan wahai Muhammad, ta'alau, katakan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah kepada satu kalimat yang kalimat itu sama antara kita dengan kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani, nabi mereka Nabi Musa, Nabi Isa, keturunan Nabi Ibrahim semua. Berarti kalimatnya sama, beri tauhidnya sama, ajarannya sama. Apa itu alla na'budu illallah? Bahwasanya kita tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak kita melakukan kesyirikan sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian lain sebagai sembahan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau seandainya mereka berpaling, tidak mau ikut, katakan kepada mereka, sungguhnya kami sudah bersaksi bahwasanya kami orang yang muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah berarti apa? Beriman kepada Allah, kemudian berlepas diri dari segala macam peribadatan kepada selain Allah SWT. Maka ini kalimat ya, penafsiran dari syahadat ya, kalimat syahadat, tauhid, yang mana seorang ketika dia bersyahadat tersebut, maka dia berlepas diri ya, dari segala macam peribadatan kepada selain Allah SWT. Kemudian dalil syahadati anna Muhammad Rasulullah. Apa dalilnya tentang syahadat Muhammad Rasulullah? Banyak tentunya. Salah satunya disebutkan di sini firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ya, ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian
yang dia merasa sedih, merasa sulit kalau kalian sulit. Apa yang kalian sedihkan, apa yang kalian sulitkan, maka beliau merasa sulit juga. Harisun alaikum, yang sangat bersemangat kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, sangat mencintai orang-orang beriman. Maka ini syahadat. Ini dalilnya. Bahwasanya syahadat Rasul, kita perlu ingat bahwasanya Allah SWT telah mengutus seorang Rasul dari kalangan Anda sendiri. Ya, dari kalangan manusia sendiri, dari kalangan Arab sendiri. Yang mana Rasul itu diantara sifat beliau itu merasa sedih, merasa ya tidak senang ya ketika melihat umatnya juga tidak senang atau bersedih. Dan Rasul itu harisun, sangat ingin, bersemangat agar manusia semuanya beriman kepada Allah SWT. Bil mu'minina raufur rahim, yaitu Rasul itu sangat mencintai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah misalnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah SWT yang telah mengutus siapa? Ya, seorang nabi fil ummiyin, kepada umat yang ummi ini, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada umat yang ummi ini, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membacakan Al-Qur'an kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka salah satu fungsi Al-Qur'an kata para ulama yaitu mensucikan manusia dari dosa, kesyirikan, maksiat, kekufuran dan sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah SWT telah mengutus Rasul. Ini ayat yang menunjukkan apa? Bahwasanya Allah SWT mengutus Rasul kepada manusia, tidak hanya khusus kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh manusia. Allah SWT mengatakan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada manusia itu, wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam ayat lain Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka Rasul diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam, termasuk jin. Maka jelas bagi kita bahwasanya Rasul diutus. Maka ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada, bahwasanya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, apa maksudnya? Ini tadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Sekarang ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, apa maksud dari syahadat ini? Apa konsekuensinya? Maka beliau mengatakan, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima syara'. Makna dari syahadat ketika kita mengaku bahwasanya tidak ada, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa maksud dari syahadat ini? Kalau tadi maksud syahadat tauhid adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, kemudian meninggalkan seluruh sembahan selain Allah. Maka maksud dari syahadat Rasul apa? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasul dalam segala apa yang beliau perintahkan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mengaku, saya mengatakan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa maksud dari syahadat ini? Apa maksud pengakuan Anda itu? Atau apa konsekuensi dari pengakuan Anda itu? Konsekuensi pertama adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasul dalam hal yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita wajib taat.
Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, lakukan. Khudhuh, ambillah. Kerjakan maksudnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Maka ini yang pertama. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu kita ikuti. Dan kalau kita lihat ya, contoh ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW dengan para sahabat, bagaimana ketaatan sahabat kepada Rasulullah SAW itu sangat banyak ya. Dan mungkin sering kita sebutkan bagaimana para sahabat itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengerjakan satu perbuatan, maka para sahabat langsung melakukannya tanpa menawar. Ketika Allah SWT mengharamkan khamar misalnya, langsung ditumpahkan tanpa tawar menawar. Ketika Allah menurunkan tentang hijab misalnya, dibacakan kepada kaum muslimah ayat tentang hijab, maka langsung dikerjakan. Ketika Allah SWT mengharamkan himar atau keledai yang jinak, langsung ketika itu mereka lagi masak, mereka buang. Ketika Allah SWT menurunkan atau Rasul mengharamkan nikah mut'ah, maka langsung dikerjakan. Ketika seorang sahabat pernah dilihat oleh Nabi memakai cincin dari emas, kemudian Nabi lepas itu, tarik cincin emasnya, Nabi buang, maka sahabat tadi tidak mengambil lagi. Ini menunjukkan, dan masih banyak ya, kita baca bagaimana para sahabat ketika diperintahkan oleh Rasul, mereka langsung mengerjakan serta-merta, tidak menunggu atau tidak interupsi atau tidak dan sebagainya ya. Tidak memilih dan memilah mana perintah yang sesuai dengan selera, mana yang tidak. Tidak. Tapi segala perintah Rasul langsung dikerjakan. Bagaimana di sini kita bisa lihat ya, patuhnya para sahabat kepada Rasul. Dan ini mestinya yang kita contoh. Ya kalau kita tidak berjumpa dengan Rasul, tapi kita membaca hadis-hadis Rasul. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, apa konsekuensinya? Konsekuensi pertama yang diperintahkan oleh Rasul kita lakukan. Ada hadis-hadis Nabi SAW yaitu perintah. Nah, maka kalau itu segera wajib, ya mesti kita segera lakukan. Tidak kita pikir-pikir. Itulah perbedaan imannya para sahabat dengan imannya generasi setelah sahabat. Imannya para sahabat itu mereka langsung mengerjakan perintah Nabi tanpa tarik-menarik, tanpa tarik ulur, tanpa tawar-menawar. Maka ini yang pertama, dan ini harus kita tiru. Ta'atuhu fima amar. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Kalau kita mengaku bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, maka kita mesti membenarkan kabar berita yang beliau sampaikan. Ini konsekuensi iman. Coba kita lihat di sini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Abu Bakar setelah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang Quraisy mengadu kepada Abu Bakar, ini kawanmu ini Muhammad sudah gila katanya. Kenapa? Karena dia mengaku baru saja datang dari Baitul Maqdis. Dan bahkan baru pulang dari langit yang ketujuh. Kita saja, kata orang-orang Quraisy, sudah terbiasa melakukan perjalanan dari Makkah ke Syam, itu menempuh perjalanan 1 bulan. Ini 1 malam sudah bisa dia pulang pergi, bahkan naik lagi ke langit katanya. Apa enggak gila itu? Kata orang-orang Quraisy kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya Rasul sebelumnya Abu Bakar benar itu Nabi mengatakan itu, Muhammad mengatakan itu. Iya. Abu Bakar mengatakan apa? Kalau seandainya Nabi itu mengatakan lebih dari itu saya akan percaya. Lebih dari itu saya akan percaya.
Maka konsekuensi iman Abu Bakar kita lihat di sini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Berita yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi dibenarkan. Wah, ini pasti benar. Ini konsekuensi keimanan. Ini yang mesti juga kita ikuti. Apa yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Baik itu sesuatu yang sudah terjadi, Nabi menceritakan hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Atau hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Ya, di akhir zaman misalnya akan turunnya Imam Mahdi, akan turunnya Nabi Isa, kemudian ada lahirnya Imam Mahdi, kemudian adanya Dajjal dan sebagainya. Itu semua berita-berita yang sifatnya gaib, yang akan datang. Konsekuensi iman seorang mukmin adalah mengukur berita tersebut dengan iman, bukan dengan akal. Kalau iman yang berbicara, apapun yang diberitakan oleh Rasul diterima. Tapi kalau akal yang berbicara, maka dia akan berpikir ini sesuai dengan akal atau tidak. Ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, orang-orang Mu'tazilah yang mendahulukan akal mereka, atau orang-orang yang di hari ini disebut dengan orang-orang liberal dan sebagainya. Yang mereka mengukur nas Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka. Kalau itu sesuai akal mereka terima. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka campakkan. Maka ini apa? Tidak sempurna syahadat mereka. Seorang yang dia mengatakan Muslim dan mengatakan Rasulullah SAW sebagai Rasul, mestinya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Mestinya membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kalau itu hadis dari Rasulullah SAW dan itu sahih, wajib diterima, wajib dibenarkan. Karena Nabi apa? Allah SWT mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsu. Tapi yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Kalau Nabi berbicara tentang apa saja, surga, neraka, kejadian-kejadian di akhir zaman yang akan datang, itu semua berita dari Allah, bukan karangan Rasul. Maka kalau hadis itu benar, sahih, wajib kita terima. Tidak boleh kita takar dengan akal kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah perkataan beliau yang sangat masyhur, law kana dinu birra'i lakana asfal al-khuf aula bil masi min a'lah. Apa artinya? Kalau seandainya agama itu dinilai dengan atau ditimbang dengan akal, maka sungguh mengusap bawahnya sepatu itu lebih berhak daripada mengusap di atasnya. Itu salah satu masalah fikih, dan ini sebenarnya sebenarnya ini masalah fikih, tapi menjadi salah satu poin akidah dan perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Syiah. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini persoalan sebenarnya persoalan apa? Fikih ini. Tapi menjadi satu poin akidah apa? Menjadi poin akidah perbedaan antara manhaj Ahlussunnah dengan Syiah. Yaitu apa? Masul khufain, yaitu mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Itu disyariatkan menurut Ahlussunnah, menurut ulama 4 madhab. Karena dalil-dalilnya dari hadis Nabi SAW, bahkan dikatakan hadisnya mutawatir maknawi, dan bahkan yang meriwayatkan hadisnya Ali bin Abi Thalib. Lucunya orang Syiah yang mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib tidak menerima riwayat itu, padahal yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Di mana orang Syiah tidak ada menurut mereka apa? Masul khufain atau mengusap sepatu dan sebagainya. Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan apa? Kalau seandainya dan mengusap sepatu atau kaos kaki itu apa? Di atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini ditimbang dengan akal, maka sungguh bawahnya sepatu atau kaos kaki itu lebih berhak untuk diusap. Kenapa? Itu yang berhubungan langsung dengan apa? Dengan kotoran, dengan tanah, dengan najis dan sebagainya. Tapi bukan itu yang diusap di atasnya. Tapi ini wahyu, ini perintah Rasul, kerjakan. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi SAW atau larangan dari syariat ini yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Itu namanya al-ubudiyah mahdhah, semata-mata itu ubudiyah. Ada yang bisa ditangkap. Walaupun semuanya apa? Mestinya kita menyerahkan semuanya kepada Allah.
Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kemudian isya 4 rakaat? Itu semua ubudiyah namanya. Sama juga dengan itu tadi. Maka ini agama dasarnya adalah apa? Sami'na wa ta'na. Itu dasar agama, yaitu menerima. Itu dasar al-istislam. Adapun di belakang itu misalnya ada beberapa hal dari poin dari agama ini, masail agama ini yang bisa ditangkap hikmahnya dengan akal, ya alhamdulillah. Karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau seandainya ada di dalam akal kita yang belum bisa ditangkap, maka akal kita yang harusnya kita perhatikan. Kenapa? Akal kita diberikan kemampuan terbatas. Sedangkan syariat ini sangat luas. Contoh juga apa? Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyuruh, ya, kalau seandainya kita ini air minum misalnya, masuk di dalamnya apa? Lalat. Maka apa yang harus dilakukan sesuai petunjuk Nabi SAW? Maka lalat itu harus dicelupkan ke dalamnya, ke dalam air tadi. Ini kalau menurut akal yang apa? Menurut akal kita yang sederhana, ini kok malah lalat itu kan identik dengan kotoran. Dia sudah hinggap, masuk nempel sedikit, kemudian malah dicelupin lagi. Udah kotor malah dikotorin nian. Itu akal kita. Tapi Nabi menyuruh itu. Apa sahabat yang 14 abad yang lalu tidak ada penelitian tentang itu? Apa? Sahabat melakukan. Ini keimanan namanya. Baru hari ini setelah diteliti ternyata Nabi sudah menyampaikan sebenarnya. Tapi kan belum ada penelitian. Nabi mengatakan apa? Karena di salah satu dari sayap lalat itu, di salah satunya ada racunnya, di salah satunya lagi ada penawarnya. Jadi di salah satu sayap dari lalat ada racun, salah satunya lagi ada penawarnya. Dan tidak mungkin itu bisa ditawar kecuali dengan penawar yang ada di bawah, yang dibawa oleh lalat itu sendiri. Itu sudah Nabi sebutkan itu 14 abad yang lalu. Sahabat yang mendengar itu langsung melakukan. Hari ini baru ada penelitian. Oh ternyata memang setelah diteliti dengan begini-begini dan sebagainya baru. Nah, ini kita katakan apa? Sesuatu agama ini secara umum dasar dari agama ini perlu ingat. Agama itu mengikuti wahyu. Tugas kita menerima, tidak berdasarkan akal. Ya, tidak berdasarkan akal. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akal kita, menurut akal kita yang sederhana tentunya. Walaupun sebenarnya setelah digali lagi terusnya akhirnya akal baru tahu. Jadi tahunya baru 14 abad. Maka segala sesuatu yang diperintahkan, ini satu kaidah yang perlu kita ingat. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti di dalamnya ada kebaikan. Maka tidak perlu ragu. Segala sesuatu yang dilarang pasti di dalamnya ada keburukan. Itu pasti. Maka ini hukum asal dari agama ini harus kita ketahui dengan sebaiknya, bahwasanya agama itu didasari oleh al-istislam tadi. Menerima. Karena ini agama. Kenapa? Akal kita tidak mampu kadang untuk memikirkan beberapa hal yang memang tidak kita diberi ranah untuk bisa memahaminya. Dan di situ sebenarnya nilai ibadah itu. Ketika ketundukan itu, ketika kita misalnya diperintahkan, benar kita lakukan, itulah perintah. Itulah namanya ketundukan yang benar-benar. Justru ketika kita mengetahui hikmahnya, justru kita ada, saya melakukan itu karena ada efek, karena ada faedahnya. Justru kalau kita tidak tahu, justru di situ nilai kita sebagai seorang hambanya lebih tinggi. Makanya para sahabat tingkat keimanan mereka lebih tinggi. Kenapa? Mereka nggak tahu itu apa hikmah di balik tadi ya, lalat tadi apa semua, nggak tahu mereka. Tapi mereka langsung melakukan. Di situ namanya ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Di situ yang dilihat oleh Allah dan Rasul. Berarti mereka yakin apa yang diperintahkan oleh Allah benar ini, lakukan. Apa yang yang dilarang oleh syariat berarti di dalamnya ada keburukan, tinggalkan. Tidak ragu sedikit pun. Itulah namanya iman. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Meninggalkan segala yang dilarang. Menjauhi di sini. Wajtinab itu artinya menjauhi, tidak hanya meninggalkan tapi menjauhi. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang
dan segala sesuatu yang diperingatkan atau diberikan warning. Allah SWT melarang, kecuali tidak Allah SWT dan Rasulnya melarang dari suatu kecuali di dalam hal itu ada keburukan. Itu yang perlu kita ketahui. Tidak mungkin Allah SWT melarang kita, mencegah kita dari suatu kecuali di dalamnya kemudaratan. Atau mungkin ada manfaatnya, faedahnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Ada juga orang mengatakan, oh ini ada faedahnya. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan mudaratnya lebih besar. Oleh karenanya Allah SWT melarang. Itu harus kita ingat. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Tidak ada suatu perintah, tidak ada satu kebaikan kecuali Allah SWT dan Rasulnya menyuruh melakukan kebaikan itu. Tidak ada satu larangan, suatu kemudaratan kecuali Allah SWT dan Rasulnya melarang untuk melakukannya. Ini konsep agama. Ini kaidah agama ini yang harus kita pahami dengan sebaiknya. Jadi ketika kita mendengarkan suatu larangan dari Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah Nabi SAW, itu ternyata apa? Kita semua akan meninggalkannya dengan mudah, karena kita tahu konsepnya. Banyak ya, yang kadang ya sekali lagi kadang ada yang mungkin tidak sesuai dengan akal kita dan sebagainya. Kenapa ini, kenapa begitu misalnya. Sesuatu yang dilarang misalnya. Kenapa laki-laki dilarang pakai emas misalnya, macam-macam. Misalnya. Kenapa perempuan dibolehkan pakai sutra, laki-laki tidak boleh? Ada hikmahnya. Maka di sini sesuatu yang dilarang pasti di dalamnya ada keburukan. Maka hendaknya kita menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Kemudian yang terakhir, konsekuensi dari syahadat Rasul apa? Allah yu'bad Allahu illa bima syara'a. Yaitu kita tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Kita tidak menyembah Allah SWT, tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Dan ini kita lihat bagaimana Allah SWT mengutus Rasulnya. Kemudian Allah SWT menyuruh Rasulnya untuk beribadah. Ibadah yang dilakukan oleh Rasul adalah contoh konkret dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita tidak boleh melakukan satu ibadah pun kecuali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Maka diutusnya Rasul kepada manusia adalah untuk memudahkan bagi manusia untuk bisa memahami syariat Allah. Coba kalau tidak ada Rasul misalnya, Allah bisa saja menurunkan Al-Quran ya, mungkin dengan perantara malaikat dan sebagainya, tapi tidak ada Rasul manusia yang memberikan contoh. Tapi aplikasinya itu bisa jadi apa? Kalau kita bayangkan bisa jadi lebih berat atau sulit dipahami. Kenapa tidak ada contoh yang konkret? Sekarang Allah SWT memberikan nikmat kepada kita. Maka diutusnya Rasul itu nikmat. Kenikmatan, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia ini secara keseluruhan adalah diutusnya Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW secara khusus kepada kita. Di mana Rasul ada menjadi contoh konkret syariat Allah. Tidak ada syariat ini kecuali sudah Rasul lakukan. Perintah-perintah Allah semuanya sudah dilakukan. Maka ini contoh konkret yang mesti kita ikuti. Contoh ya, yang mesti kita contoh. Sedangkan ya sudah ada contoh konkret saja, masih juga banyak terjadi kesalahan. Apalagi kalau kita bisa bayangkan Allah tidak mengutus Rasul, gimana? Ketika Allah mengatakan misalnya wa aqimus shalah misalnya, dirikan salat. Manusia secara fitrahnya apa? Suka melihat sesuatu yang nampak di mata, terdengar oleh telinganya, nampak. Kalau cuma dikatakan teori misalnya, rukuklah, sujudlah, bagaimana caranya? Maka Allah SWT mengutus Rasul. Nah, ini begini caranya. Kalau anda pengen salat seperti ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini contoh. Contoh konkret yang harus kita ikuti. Maka kita tidak boleh, ya tentunya logika yang sederhana apa? Allah SWT mengutus Rasulnya menjadi contoh yang konkret. Berarti apa?
Allah akan menyampaikan kepada Rasulnya segala macam yang dibutuhkan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Rasul semuanya sudah lengkap. Seluruh yang dibutuhkan oleh manusia sebagai dari segala macam contoh, ibadah, apa semua, muamalah, akhlak, semuanya sudah dipraktekkan oleh Nabi. Tinggal kita mencontoh saja, mengikuti. Itu tugas kita. Makanya tadi dikatakan, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan. Maka sangat layak Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa melakukan suatu perbuatan, amal perbuatan yang itu tidak sama dengan apa yang kami ajarkan, kata Nabi, ditolak. Kenapa? Agama ini sesuai syariat Allah, bukan mengikuti selera kita, kemauan kita. Maka hendaknya kita mengikuti syariat. Maka tidak benar seorang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi dia tidak mengikuti Rasul. Tidak mungkin itu. Itu bertolak belakang, bertentangan. Bagaimana Anda mengatakan kalau seandainya Anda beriman kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasul? Sedangkan Allah mengutus Rasul ini sebagai contoh. Terus Anda tidak beriman kepada Rasul atau tidak mengikuti Rasul. Ini tentunya apa? Bertentangan dengan syariat. Tidak masuk akal. Kemudian kemudian yang kedua, dalilus shalah waz zakah. Dalil tentang salat dan zakat. Ini banyak sebenarnya dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, dengan murni, memurnikan agama ini, hunafa, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka salat dan zakat banyak dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Allah SWT mengatakan dalam puluhan ayat dalam Al-Qur'an mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Coba kita perhatikan. Allah SWT mengulangi kalimat wa aqimus shalah wa atuz zakah ini sampai puluhan kali. Kenapa? Menunjukkan pentingnya dua amal ibadah ini. Dan salat amalan yang sangat penting. Yang Nabi sampai mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya bisa menjadi kafir. Salat amalan yang sangat penting. Yang mana amalan setelah kita amalan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Di mana amalan yang Allah SWT langsung berbicara dengan Rasul tanpa perantara untuk mewajibkannya adalah salat. Sedangkan yang lain melalui perantara malaikat Jibril. Ini semua menunjukkan apa? Keutamaan salat. Bagaimana seorang muslim benar-benar dia memperhatikan ibadah salatnya. Karena salat sekali lagi sebagaimana dalam hadis Nabi, ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salat wa dzurwatu tsanami al-jihadu fi sabilillah. Ra'sul amri al-Islam yaitu puncak segala sesuatu, segala urusan itu atau inti dari segala sesuatu itu Islam. Dan tiangnya kata Nabi adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tiang dari Islam kita adalah salat. Bagaimana kita setelah kita bersyahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, maka amalan yang pertama dan paling utama yang mesti kita perhatikan adalah salat. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT, dan itu adalah pesan Rasulullah SAW yang terakhir. Dan amalan yang membedakan antara muslim dengan kafir, dan bahkan para sahabat mengatakan kami tidak melihat suatu amalan yang sepakat para sahabat yang kalau seandainya ditinggalkan itu menjadi kufur kecuali salat. Sepakat para sahabat itu. Kalau zakat masih berbeda ketika Umar dan Abu Bakar. Walaupun nantinya sepakat. Nah di sini memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka di sini kita lihat bagaimana pentingnya ibadah salat sampai Allah SWT mengulangi perintah salat itu beberapa kali dalam Al-Qur'an dalam
hadis Nabi SAW. Kemudian zakat. Zakat perintah Allah SWT yang berkaitan dengan harta. Kalau salat berkaitan dengan diri kita, jiwa kita, badan kita, maka zakat berkaitan dengan harta. Bagaimana seorang ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya menunaikan zakat. Sampai di zaman Abu Bakar, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi. Menunjukkan apa? Pentingnya ibadah zakat ini bagi orang yang memiliki harta sampai 1 nisab. Maka sampai Abu Bakar itu bersumpah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian dalil tentang puasa yang semua kita tahu, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi Anda berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum Anda, agar Anda sekalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa diwajibkan oleh Allah SWT tidak hanya kepada kita, coba kita lihat ayat ini, tapi juga kepada umat sebelumnya ternyata. Sebagaimana juga salat. Salat diwajibkan kepada bukan hanya kita, tapi juga kepada umat sebelumnya. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada Nabi Ismail, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabar. Ini firman Allah kepada Nabi Ismail. Sebagaimana salat diperintahkan kepada umat terdahulu, begitu juga puasa. Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa diwajibkan kepada Anda sebagaimana juga diwajibkan kepada sebelum Anda. Berarti ada puasa sebelum kita, ya, kepada umat-umat sebelum kita. Maka ibadah puasa ibadah yang termasuk rukun dari rukun Islam yang sangat besar, yang tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkannya kecuali ada uzur dan menggantinya pada hari yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu dalilul hajj, qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, surah Ali Imran ayat 97. Yaitu Allah SWT mewajibkan kepada manusia ini untuk berhaji. Ya, haji maksudnya mengunjungi, menziarahi rumahnya Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya sampai kepadanya. Dan siapa yang kufur kepada nikmat Allah, sungguhnya Allah SWT maha kaya terhadap seluruh alam semesta ini. Maka haji salah satu syariat, salah satu rukun dari rukun Islam yang difardukan oleh Allah SWT sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu secara fisik, ya, fisiknya mampu, kuat, tidak sakit. Kemudian mampu secara harta, dia mempunyai bekal untuk bisa ke sana. Kemudian mampu dari sisi keamanan, di jalan tidak ada yang mengganggu. Kalau ini terpenuhi, maka wajib seorang untuk mendatangi rumah Allah SWT sekali dalam seumur hidupnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita dari pembahasan yang pertama, yaitu al-Islam, yaitu al-Islam, makna al-Islam. Kemudian yang kedua nanti akan kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu al-iman, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.